Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil kiram, para pecinta bahasa Arab, kita akan melanjutkan belajar bahasa Arab dengan penerjemahan perkata kitab Fikih Abu Syuja. Langsung saja, seperti biasa, diikuti dan ditirukan. Saat ini kita akan membahas bab mengusap khuf. Khuf ini sepatu dari kulit dulu yang menutupi mata kaki. Yang sekarang boleh bagi orang yang memakai sepatu tetapi menutupi mata kaki atau kaos kaki. Langsung saja. Wa dan al-mashu mengusap. Wa dan al-mashu mengusap ala di atas al-khuffaini dua sepatu, boleh diwakili dengan kaos kaki. Wa dan al-mashu mengusap ala di atas al-khuffaini dua sepatu, jaizun boleh dalam berwudu. Jadi kita tidak perlu melepas sepatu atau kaos kaki di saat-saat tertentu, lalu kita mengusapnya di atasnya saja. Bisalah satin dengan 3 syarat-syarat. Wa dan al-mashu mengusap ala di atas al-khuffaini dua sepatu, kaos kaki kalau sekarang juga boleh. Jaizun dibolehkan sebagai pengganti mengusap kaki ketika wudu. Bisalah satin dengan 3 syaraiti, 3 syarat. Ayyab tadi'a hendaklah memulai, lubsahuma memakai keduanya, ba'da setelah kamali sempurnanya, at-taharati bersuci. Berarti kalau hadas kecil cukup berwudu. Berarti ketika memasukkan harus dalam keadaan suci. Kalau seseorang junub dia harus mandi besar. Jadi tidak boleh memasukkannya dalam keadaan badan tidak dalam keadaan suci. Kita mulai ulangi. Ayyab tadi'ah hendaklah memulai, lubsahuma memakai keduanya, ba'da setelah kamali sempurnanya, at-taharati bersuci. Yang kedua, syarat boleh mengusap khuf sebagai pengganti membasuh kaki ketika berwudu. Wa dan ayyakuna hendaklah keduanya, kedua khuf, satiraini menutup, lima hali di tempat, ghuslin mencuci, al-fardi bagian yang wajib, min dari al-qadamaini dua mata kaki. Hendaklah sepatu, kaos kaki, khuf zaman dulu menutup semua anggota badan yang harus dibasuh ketika wudunya. Berarti tidak boleh berlubang bagian jempolnya atau tidak sampai mata kaki.
di bawah mata kaki, maka tidak boleh. Hendaklah khuf, sepatu kaos kaki itu menutupi semua anggota badan yang di kaki yang harus dibasuh ketika dalam berwudu. Yang ketiga, wa dan ayyakuna, hendaklah keduanya mimma dari apa yumkinu memungkinkan, terlalu cepat ya. Wa dan ayyakuna, hendaklah keduanya, kedua khuf, kedua sepatu kaos kaki, mimma dari apa-apa yumkinu memungkinkan tataba'u, terus menerus al-masyi penggunaannya. Kalau arti asal masyayamsi ini berjalan, tapi di sini hendaklah keduanya dari bahan yang memungkinkan penggunaan pemakaian alaihima di atas keduanya. Wa dan ayyakuna, hendaklah keduanya mimma dari apa-apa yumkinu yang memungkinkan tataba'u terus menerus al-masyi berjalan penggunaannya alaihima atas keduanya. Berarti dari bahan yang awet dipakai. Wa dan yamsahu mengusap, ini bab lain ya, tentang waktu bolehnya penggunaannya. Wa dan yamsahu mengusap al-muqimu orang yang tinggal, orang yang menetap, orang yang tidak pergi kemana-mana, itu namanya al-muqimu. Yauman, satu hari, walailatan, satu malam. Jadi satu hari satu malam. Wa dan al-musafiru, sementara orang yang musafir, orang yang berpergian, boleh mengusap khuf. Di rumah itu kita pakai sepatu, lalu ketika mau sholat nggak lepas, nggak apa-apa. Dan itu berlaku satu hari satu malam bagi orang yang mukim. Sementara bagi orang yang musafir, wal musafiru salasata, 3 ayamin hari bilayalihinna, dan malam-malamnya, 3 hari 3 malam bagi seorang musafir. Berarti 3 hari nggak dilepas boleh, meskipun kencing, meskipun buang air besar, air kecil, selama tidak junub maka boleh dipakai 3 hari 3 malam. Jadi ketika wudhu cuma ngusap bagian atasnya aja dan wudhunya sah. Wa dan ibtida'u, mulai al-mudah waktu, min hina, ketika yuhdis, ketika berhadas, ba'da, setelah lubsil khuffaini, pemakaian 2 khuf tadi. Perhitungan 1 malam 3 hari. Kapan dimulainya? Dimulainya ketika terjadi hadas pertama kali setelah penggunaan 2 khuf itu. Fa'in, maka jika masaha mengusap, seseorang mengusap, fidi al-hadori, ketika tidak berpergian, maksudnya hador ini berada, ketika berada di rumah, berada di tempat, berada di kampung. Fa dan in, maka masaha mengusap seseorang al-khuf fidi al-hadori, di waktu tidak berpergian. Summa, kemudian dia nggak ingin pergi, tapi tiba-tiba setelah make, kemudian beberapa jam, safar, dia pergi. Atau masaha, dia mengusap fi di as-safari, di perpergian yang seharusnya boleh 3 hari.
Summa kemudian aqama, dia tinggal. Dia tidak jadi pergi. Dia balik. Atamma, maka selesai hitungannya, sempurna hitungannya, masha waktu mengusap mukimin bagi orang yang mukim. Berarti jika ada orang yang mengusap niatannya tidak berpergian, setelah itu dia berpergi, atau orang yang mengusap ketika di perjalanan kemudian sampai rumah atau enggak jadi pergi, maka waktu mengusap itu bolehnya hitungan bagi orang mukim 1 hari. Wadan yabtulu, batal al-maskhu, bolehnya mengusap sepatu, kaos kaki atau khuf tadi. Batalnya mengusap, boleh mengusap di atas khuf bisalah sati dengan 3 asya'a, hal, perkara atau sebab. Pertama, bikhol ihima, ketika melepas keduanya. Jadi sebenarnya dapat waktu 1 hari 1 malam, sorenya dilepas, maka sudah hitungannya. Setelah itu dia hitungannya selesai, masuknya itu 1 hari. Dan inqido'il muddati, dan inqidoi, habisnya al mudah waktu bagi orang yang mukim, tidak berpergian 1 hari, bagi orang yang musafir 4 hari. Wah, aku musafir, dilanjutkan 4 hari, tidak boleh. Bolehnya apa? Dilepas dulu, kemudian bersuci dengan cara kaki dibasuh, baru dipakai lagi untuk niatan berikutnya boleh. Dan ma, apa-apa yujibu, yang mewajibkan ghusla, mandi besar. Entah mimpi basah, berhubungan badan, atau hal-hal yang lain yang menyebabkan mandi besar, maka al-mashu, mengusap di atas khufnya itu batal, tidak boleh dilanjutkan. Orang harus melepas dulu, mencucinya langsung di kaki, tidak boleh di atas khuf. Baru setelah itu kalau mau melanjutkan atau mau mengulangi, tidak apa-apa. Demikian kurang lebihnya tentang kata-kata yang ada di dalam bab mengusap khuf, yang sekarang lebih kita artikan sepatu atau kaos kaki yang syaratnya dia menutupi mata kaki atau seluruh anggota yang harus dicuci bagian kaki. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.